Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Arfani, sarjana hukum, magister hukum, mediator bersertifikat yang terdaftar di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya di sini sebagai mediator akan mediasi kasus bapak-bapak saya akan membaca tata tertib mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. 1. Memberikan waktu para pihak masing-masing 3 menit untuk mengenalkan diri sesuai dengan identitas yang disampaikan secara sopan dan secara sopan. Baik, untuk ini saya persilakan kepada Pak Rahmat untuk mengenalkan diri, nama, alamat sesuai dengan identitas yang ada di KTP. Pada Pak Rahmat, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan sebelumnya, saya Rahmat Hidayat. Saya tinggal di Perumahan Makataran Permai, Blok F nomor 12A. Saya kalau sesuai dengan identitas saya mahasiswa, tapi saya baru lulus di tahun 2025 ini, awal tahun 2025 ini. Sekarang alhamdulillah bekerja di sebuah perusahaan di bidang hukum, Bapak. Mungkin itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Pak Iqbal untuk mengenalkan diri sesuai dengan identitasnya. Pak, mungkin sebelumnya perkenalkan Pak, saya Muhammad Iqbal Faridaman. Untuk kali ini saya tinggalnya di Ajungar, Sorong, Sumatera nomor 20. Dan kebetulan saya juga mahasiswa dan pebisnis sebenarnya Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib mediator atau mediasi sesuai Perma 1 tahun 2016. Ini sudah ya. Kita selanjutnya ke tata tertib kedua. Tata tertib kedua, tidak saling memojokkan dan menyerang. Dan apabila ada sanggahan, nanti setelah mediator memberikan waktu atau mempersilakan. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Tata tertib selanjutnya, mediator ini sifatnya tertutup. Mediator selalu akan menjaga kerahasiaan para pihak. Tata tertib selanjutnya, apabila terjadi ditemukan tujuan para pihak, maka saya akan melakukan kalkus. Kalkus yaitu pemeriksaan terpisah antara para pihak. Nanti akan bergantian para pihak untuk menyampaikan tuntutannya atau solusi penyelesaiannya kepada mediator secara bergantian. Apakah ada tata tertib yang perlu ditambahkan dari para pihak? Kalau dari saya Pak, izin itu cukup Pak. Ya,
Pak Saya- Iqbal. Saya cukup Pak. Ya, baik. Untuk selanjutnya para pihak menyampaikan permasalahan para pihak secara bergantian. Nah, dalam waktu singkat dan tidak menyerang. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan kronologis permasalahannya. Kepada Pak Rahmat, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi pertama begini Bapak, saya dengan saudara Bapak Iqbal ini kami sudah berteman lama Bapak. Oke. Dan kebetulan pada bulan Desember Bapak Iqbal ini datang ke saya untuk bertujuan meminjam uang Bapak, dengan alasan untuk membuka usaha bisnisnya berupa kedai kopi. Nah, ketika datang beliau ini menyampaikan untuk meminjam dana atau uang dari saya itu sebesar 20 juta rupiah yang akan dicicil oleh beliau ini selama 5 bulan itu tanpa bunga Bapak. Akan tetapi sayangnya yang saya terima pada faktanya, di mana uang tersebut yang terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni yang dicicil sebesar 5 juta per bulannya, itu yang saya dapatkan cuma 10 juta Bapak. Di mana pada faktanya itu 2 bulan terakhir sebesar 10 juta rupiah hingga hari ini itu belum ada diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya sudah mencoba untuk berkomunikasi, mengkontak beliau untuk melihat itikat baiknya Bapak. Tapi hingga hari ini saya belum dapat, sehingga saya terpaksa untuk melayangkan gugatan demi mendapatkan hak saya kembali Bapak. Mungkin begitu kronologi awalnya Bapak. Ya, terima kasih Pak Rahmat telah menyampaikan kronologis permasalahan kepada mediator. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Iqbal untuk menyampaikan kronologis permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat. Sekarang dipersilakan pada Pak Iqbal. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan penyampaiannya Pak. Jadi saya jujur juga cukup kaget dengan teman dekat saya ini Pak. Jadi ya teman dekat saya ini yang melayangkan gugatan kepada saya terkait ya perkara ini Pak. Lalu hal ini kan juga tidak hanya berdampak pada nama baik saya, juga tapi hal ini kan juga berdampak pada keluarga saya, keluarga Bapak Rahmat juga Pak. Tapi Pak, tidak ada sepintas pemikiran saya untuk tidak memiliki itikat baik dalam hal ini Pak sebelumnya. Dan seharusnya menurut saya teman saya ini tuh mengetahui juga Pak kondisi bisnis yang saya jalani Pak. Itu ya kedai kopi yang dimana ya bisnis saya ini kebetulan lagi sepi Pak. Jadi dan bahkan HP saya jual Pak. HP saya jual untuk menutupi ya beberapa kerugian bisnis saya ini Pak. Jadi untuk pada bulan Mei dan Juni sehingga saya ini belum bisa Pak untuk mengembalikan uang tersebut. Mungkin dari saya seperti itu Pak. Baik, itu terima kasih dari Pak Iqbal ya sudah membenarkan apa yang dijelaskan Pak Rahmat tadi ya, dan menyampaikan bahwa masih ada etikat baik untuk pelunasan utang piutang pada Pak Rahmat, namun kondisi usahanya
pada bulan Mei, bulan Juni itu lagi tidak stabil atau penurunan dari penghasilan. Ya. Baik, kalau itu ada titik terangnya ya, titik terang arah ke kesepakatan atau ada upaya damai ya. Tapi ini belum muncul untuk pembayaran dan pelunasannya dan tata cara pelunasannya ya. Nah, untuk itu mediator akan melakukan kalkus yang diterapkan oleh mediator, yaitu akan memeriksa ya, pihak secara bergantian dan nanti apa permintaan dan tanggapan dari Pak Iqbal, permintaan dari Pak Rahmat dan tanggapan dari Pak Iqbal, nanti kita pertemuan bersama lagi di ruangan ini untuk mengambil suatu kesimpulan kesepakatan damai. Terima kasih. Untuk ini saya persilakan dulu untuk Pak Iqbal untuk nunggu di luar, nanti akan selesai dari Pak Rahmat akan sekretaris saya panggil untuk masuk ke ruangan ini, dan Pak Rahmat dipersilakan sementara meninggalkan ruangan. Jadi sekarang Pak Iqbal silakan meninggalkan ruangan, silakan minum-minum dulu di ruangan tunggu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, Pak Rahmat, tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan bahwa dia bukan menghindari dan bukan tidak menjaga persahabatan yang sudah terjalin lama, namun suatu keadaan usahanya bulan Mei dan bulan Juni itu situasinya lagi menurun sehingga belum bisa melunasi sisa hutang dari Pak Rahmat yang sebesar 8 juta itu. Nah, sekarang saya selaku mediator mau minta kepada Pak Rahmat, apa kira-kira tuntutan Pak Rahmat sehingga tercapai kesepakatan damai dengan Pak Iqbal dan terjalin persahabatan kembali yang selama ini cukup baik. Persilakan Pak Rahmat. Baik Bapak, sebenarnya kembali lagi kepada permintaan di awal saya sebenarnya Bapak. Yang saya butuhkan sebenarnya jumlah uang tersebut dan hak saya itu bisa saya dapatkan kembali. Sehingga kalau tuntutan dari saya, mengingat saya juga memiliki kebutuhan ya Bapak, saya juga ya kalau bisa paling lama sebelum akhir tahun ini berakhir, saya bisa mendapatkan semua jumlahnya secara utuh, baik itu dicicil secara rutin per bulannya dengan angka yang sama atau dengan angka berbeda, itu silakan. Karena yang saya butuhkan kalau bisa ya sebelum akhir tahun ini bisa kembali Bapak. Karena alasan saya melakukan gugatan balik lagi karena saudara Iqbal, teman dekat saya sendiri, itu tidak bisa dihubungi Bapak ketika saya meminta pertanggungjawaban terhadap uang saya yang dipinjam gitu Bapak. Kalau dari saya sih nggak ada terkait sama waktu berapa lama atau sistemnya bagaimana, saya tidak keberatan, tapi yang saya butuhkan uangnya bisa kembali utuh sebesar 10 juta rupiah tersebut bisa kembali sebelum akhir tahun ini Bapak.
Dan saya juga mungkin mengingat kejadian sebelumnya Bapak, saya meminta jaminan apa saja, baik itu kesepakatan, apakah apabila beliau itu tidak bisa mengganti saya bisa melanjutkan gugatan nantinya, atau ada barang-barang beliau yang bisa saya jadikan jaminan nantinya Bapak. Mungkin begitu dari saya Bapak. Terima kasih Pak. Cukup, ada tambahan lagi? Saya rasa cukup Bapak untuk permintaan saya. Oke. Nah, sementara Pak Rahmat tunggu di luar ya, ngopi-ngopi di luar di ruangan tamu. Persilakan Pak Rahmat. Terima kasih Bapak. Saudara Iqbal, silakan masuk ke rumah. Oke. Baik Pak Iqbal, tadi setelah dilaksanakan kalkus atau pemeriksaan terpisah pada Pak Rahmat, tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan permintaan dia sisa hutang sebesar 10 juta itu kembali utuh dalam waktu singkat yang diberikan dia 3 bulan, paling lambat dilunasi pada bulan Desember tahun 2025. Di samping itu Pak Rahmat minta jaminan dari Pak Iqbal untuk pelunasan sisa utang Pak Iqbal. Nah, sekarang saya persilakan Pak Iqbal untuk menanggapi permintaan dari Pak Rahmat. Oke. Baik Pak, sejujurnya saya dalam kondisi saat ini saya juga mungkin bisa menyanggupi untuk membayar dalam waktu dekat ini Pak. Untuk sisa pembayaran, dan untuk barang yang ingin dijaminkan dari perihal Bapak Rahmat tadi, mau dari Bapak Rahmat untuk jaminan kemungkinan Pak, kebetulan saya mempunyai satu sepeda motor Pak, dimana saya juga bersedia untuk memberikan sepeda motor saya sebagai jaminan apabila saya tidak bisa melunasi pembayaran hingga akhir tahun dari waktu yang telah disepakati Pak. Oke, baik Pak. Dan jikapun hingga akhir atau tanggal yang sudah ditentukan saya tidak dapat melunasi, saya juga bersedia atau menyetujui bahwasannya motor saya itu dijual oleh pihak Bapak Rahmat ya, dengan ketentuan dan saya harapkan jika ada kembali dari penjualan motor untuk menutupi sisa piutang saya, itu akan dikembalikan kepada saya. Mungkin dari saya seperti itu. Cukup, nggak ada tambahan lagi? Jadi saya mungkin seperti itu cukup. Ya, terima kasih. Sudah, alhamdulillah sudah ada titik terang untuk arah penyelesaian damai ya. Untuk pemeriksaan kalkus atau terpisah ini saya cukupkan, nanti akan dipanggil bersamaan ke ruangan kembali untuk memberikan kesimpulan dari para pihak dan perdamaian. Baik, Pak. Ya, Terima kasih. ya, silakan. Masuk. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Iqbal. Tadi sudah kita laksanakan pemeriksaan terpisah kalkus
tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan bahwa utang piutangnya, sisa utang piutang kembali utuh dalam waktu yang singkat. Permintaan Pak Rahmat itu dikasih waktu sampai akhir bulan Desember dan minta berupa jaminan. Pak Iqbal juga tadi Pak Rahmat sudah menyampaikan menyanggupi sisa utang piutang itu pada akhir bulan Desember. Untuk jaminan dia sudah mempunyai 1 unit sepeda motor. Nah, Pak Iqbal bersedia untuk dijadikan jaminan sisa utang piutang sampai jatuh tempo. Dan apabila benar ini Pak Iqbal tidak dapat melunasi pada waktu jatuh tempo, maka Pak Iqbal juga bersedia motor tersebut dijual untuk pelunasan sisa utang piutang. Ya, kalau seandainya sudah sampai akhir Desember sudah terbayar 4 juta, maka penene Rahmat 4 juta. Jika motor itu terjual 10 juta, ya, maka Pak Iqbal berhak menerima dari sisa penjualan motor tersebut. Di mana Pak Rahmat, Pak Iqbal sepakat? Kalau sepakat, nanti kita buatkan pernyataan kesepakatan, ya, kesepakatan bersama. Kita tuangkan di pernyataan kesepakatan. Selanjutnya saya akan membuatkan akta perdamaian, ya, untuk disampaikan ke pengadilan dan Pak Rahmat mencabut gugatan di pengadilan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah mempercayai saya selaku mediator untuk penyelesaian kasus Bapak-bapak yang hasilnya kesepakatan damai dan akan menggugat dan akan mencabut gugatan, ya, insyaallah persahabatan kembali utuh kembali, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.